kita malah sibuk ributnya gitu. Kita bukan mengamati ini sebagai sebuah, oh ternyata hujan ini ada ilmunya loh gitu. Bahwa hujan ini ternyata ada risetnya loh. Bahwa ternyata hujan itu Allah secara mendasar mengatakan afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Air yang kita minum itu kata Allah, kalian yang nurunkan atau aku kata Allah. Iya. Kita masuk ke pawangnya. Iya. Apakah kemudian ini budaya lokal, syirik dan sebagainya? Saran saya kalau kita melihat sesuatu jangan mudah memvonis syirik, karena syirik itu masalah hati. Bagaimana kalau seseorang menghentikan hujan atau berikhtiar untuk menghentikan hujan? Kalau kemudian dengan cara yang dicontohkan Nabi tadi, dengan berdoa atau dengan riset yang kemudian ilmiah gitu ya, BMKG lah ya. BMKG, rekayasa cuaca ya. Iya, rekayasa cuaca. Kalau kemudian itu ada teorinya, satu, yang kedua tidak bertentangan dengan syariat, ya kita nggak boleh lah mengvonis syirik. Syirik loh ya. Jangan mudah mensyirikan lah ya, karena kalau kita salah menuduh seseorang syirik padahal dia nggak syirik, tujuan itu kan balik kita. Ya, kan bahaya. Tapi kalau yang fokus kemarin sing nang Mandalika kuwi sing MotoGP itu kan disaksikan oleh banyak orang ya, bahkan disiarkan di live di TV ya. Yang menjadi pro kontra kan kemarin itu loh. Dia kan mungkin kalau dibilang riset dia bukan ilmuwan, orang itu Mbak Rara apa ya kalau nggak salah namanya. Kalau dibilang apa pakai doa, mungkin kita nggak tahu persis sih apa doa yang dia ucapkan ya. Yang jelas kan ada ritual sing kayak mangkok di Oke. Ya. Apa namanya yang resonansi itu ya? Iya, sing gelas. Jadi begini, Allah itu dalam banyak sekali dalam ayat-ayatnya, Allah itu berfirman, afala taqilun, afala yatadabbarun gitu. Kalian nggak mikir kalau melihat sesuatu. Kalau kalian melihat sesuatu, pikirkan dong, renungkan dong. Kali kita kan punya satu barometer, kita punya logika gitu kan. Nah, maka dalam menyikapi ini, saya sih lebih tertarik bagaimana kita meriset ini dengan akal kita, dengan data gitu. Sekarang BMKG nih, dia ngomong pakai data, pakai alat, sains gitu kan. Karena memang durasinya udah selesai ya hujannya pas. Ternyata kan dibantah seperti itu sama BMKG. Iya. Ini bukan gara-gara pawangnya, tapi memang karena hujannya udah berhenti gitu. Nah, maka kembali lagi tadi, hujan itu semata-mata prerogatif Allah. Nah, dalam praktek itu ada kesyirikan enggak? Ya dilihat, kita tanya aja, dia minta sama siapa gitu kan? Iya. Kita kan nggak bisa menghukumi, dia minta sama siapa gitu. Yang jauh lebih penting menurut saya hari ini adalah bagaimana kita melihat ini sebagai sebuah pelajaran. Oh, jadi ternyata sekarang lebih banyak orang yang kepo soal bagaimana. Tadi saya baca tentang referensi hujan itu gara-gara peristiwa ini. Iya, padahal kan istilah pawang hujan kan udah dari dulu banget kan. Sudah dari dulu. Zaman kucidik lah, mesti istilahnya lagi anak acara hajatan, event gede kan, kayak pawangnya anak pawang hujannya apa ya loh. Dan itu kita nganggapnya kan nggak seheboh sekarang kan. Karena bukan di event internasional. Betul, ini kan ketika diangkat di satu event sing gede, sing akeh sing nonton bakal sedunia. Satu, yang kedua dulu belum ada medsos. Oh, jadi ributnya akhirnya medsos sih ya. Ramennya ya. Nah, yang kita sayangkan kemudian hari ini ketika melihat fakta-fakta seperti ini, kita malah sibuk ributnya gitu. Kita bukan mengamati ini sebagai sebuah, oh ternyata hujan ini ada ilmunya loh gitu. Bahwa hujan ini ternyata ada risetnya loh. Bahwa ternyata hujan itu Allah secara mendasar mengatakan afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Air yang kita minum itu kata Allah, kalian yang nurunkan atau aku kata Allah. Iya kan. Dan Allah sudah menegaskan ini adalah prerogatifku kan begitu. Nah, maka yang lebih urgent menurut saya dari ini semua adalah yuk kita ambil baiknya, kita ambil positifnya, kemudian ada praktek-praktek yang menurut kita bertentangan atau mungkin heboh dan sebagainya, ya udah jangan diambil. Tapi mungkin aja ya Gus, setelah ada kasus seperti ini nih,
ini mungkin loh ya feelingnya aku. Esok mesti arep ana istilah pawang hujan syari. Mesti. Deleng bae. Pawang hujan syari. Orasi karena kadang-kadang orang di situ adalah yang namanya apa-apa dia ada unsur bisnisnya. Mungkin ketika ada segerombolan orang iya sih karena segerombolan orang bilang lah itu syirik bla bla bla. Akhirnya kan tapi kan, kita kan butuh nih. Ternyata kan juga ada amalannya kan yang pernah diriwayatkan sama Kanjeng Nabi Muhammad dulu pernah pernah meminta untuk hujan dihentikan dan sukses. Mungkin nantinya wah orang Indonesia pintar-pintar sih. Wah, ana peluang bisnis nih. Yang penting cuan ya. Cuan dalam artian dengan tapi sing istilahnya gue sing ada dua kubu lah. Apa orang hujan sih model apa gitu. Feeling gue. Kalau yang syar'i enggak apa-apa gitu ya. Mungkin akhirnya kan ya gue sih ana label-label agamanya kan dalam kebetul. Karena kan ya sesuatu yang dibalut dengan agama nek sing ngomong sing awam ya akan lebih gampang tertarik gitu loh. Masalah yang nang Indonesia sing wis-wis loh ya. Yang jelas begini. Kita bisa merekayasa, kita bisa berusaha, tetapi pada akhirnya hasil Allah akhir ya yang akan menentukan hasilnya. Tuh pemirsa gitu jadi ikhtiar apapun kita khususnya ya di masalah cuaca ya menan wong Jawa kan himbalan cawet ya. Iya serius aku pernah dengar. Aku pernah sih tapi untuk cawet. Untuk nang payon ya jadi ya untuk nasi tugel ya. Akhirnya setelah giginya dibuang malah jadi metik. Nggak punya gigi sih. Giginya ya. Lah mir kan nasi buang cawat lah terus karo sada karo apa lembok ya, dit gitu ya. Maksudnya gitu ya. Ya udah ganti G-string dah jangan cawat. Terus ada yang sada pakai brambang, pakai lombok kayak ditanjepkan nang pojokan rumah kayak. Nah ini yang kemudian prinsipnya satu tadi kita hanya bisa berdoa, kita hanya bisa memohon, berupaya berikhtiar. Nah baik kemudian lewat doa yang diajarkan Nabi Allahumma hawalaina wala alaina, atau yang kedua dengan apa tadi cuaca buatan gitu. Oh iya. Yang memang ada risetnya. Kalau kemudian pakai cara-cara yang halu gitu. Iya kepriwe ya. Nyatanya ya. Apalagi kalau sampai naudzubillah ya, kalau sampai kemudian bertentangan dengan syariat, kemudian terbukti dia pakai praktek perdukunan, hati-hati. Emang ada dukun sing ngurusi cuaca iki, Gus? Kita bicara dukun bukan pawang lo ya. Ya misalnya begini. Dalam masalah ini mantra misal. Jambi-jambi mungkin. Jambi-jambi. Jadi jambi-jambi itu ini penting ya. Jambi-jambi itu kita boleh melafatkannya. Kalau kemudian kita tahu ini misal dari Al-Qur'an atau hadis. Kita baca sumbernya dari mana tuh? Nah, kalau orang Jawa sih Banyumas sing udan gede. Dulu. Kalau kemudian sumbernya dari Al-Qur'an, hadis atau kalimah thayyibah kita baca, enggak ada masalah. Yang enggak boleh itu adalah gitu ya. Satu, kalau jambi-jambi atau mantra itu benar-benar ada unsur meminta kepada selain Allah. Oh iya, betul. Kang Baurukso apa istilahnya lah ya. Iya. Atau apa istilahnya. Atau yang kedua, bahkan kita enggak tahu artinya. Jadi kalau kita pakai jimat, kita pakai raja, kita baca mantra yang memang bertentangan dengan syariat, ini jelas redaksinya meminta kepada selain Allah, atau kita nggak tahu ini maksudnya apa gitu, nggak boleh. Mending hindari aja ya. Kalau kemudian isinya adalah sholawat, isinya adalah kalimat thayyibah, ayat Al-Qur'an dibaca, nggak ada masalah. Ya, kita kan cuma berupaya dulu ya. Mana dijabahin ya. Harus ya. Betul sekali. Wah pemirsa, ini mungkin sih usaha kita untuk dalam artian tanda kutip merekayasa cuaca itu memang sebenarnya pernah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dengan ada doanya sendiri atau juga mungkin ya tadi yang Gus Ajir sampaikan nganggo sholawat lah ataupun apa sing kira-kira kita meminta untuk Gusti Allah, tapi memang hasil akhir tetap di Gusti Allah yang menentukan. Betul sekali. Jadi kita nggak bisa mastiin ini nganggo aku pe pawange jamin ngesek terang. Sebenarnya kalau pengen terang gampang. Gimana? Aku sendiri sementing lampunya nyala. Insya Allah terang. Karena kalau lampunya nggak nyala, mungkin petang. Ya nggak terang. Saya nggak bilang petang, tapi nggak terang gitu loh. Petang seperti wajah Anda. Salah ini bukan wajah hati yang. Jadi kan ngomong kepriye ben terang, gampang, penting lampunya nyala, terang. Kalau aku seperti aku praktis orangnya sih.
Itu loh. Oh ya jangan lupa ya teman-teman, untuk episode kali ini kita dapat sponsor nih, ada Madu Pahit NH dan Pangsit Keripik Pedes ya. Pedesnya Lebih pedes apa? Lebih pedes daripada omonganmu. Omonganku. Iya, omonganmu. Berarti kan dia buat tugas ajir, bukan aku. Aku yang bilang. Ini juga ada madu pahit. Mungkin kan taunya teman-teman madu itu manis ya. Madu ini madu pahit, jadi lebih apa sih kok bisanya dinamain madu pahit nih, Gus? Karena ada beberapa campuran herbalnya. Oh, bukan berarti ini bisa dibilang udah ada tambahan, bukan murni lagi ya. Karena kan kalau murni kan nasinya manis. Betul. Tapi masalahnya kalau madu itu kalau saya bawa ke rumah itu istri saya marah-marah. Itu madu asli berarti. Iya. Kamu, siapa pakai mas? Bla geng. Nah, jadi makanya beli yang madu yang jangan murni, yang pahit ya. Iya, yang asli itu jelasin batur kok kayak setan. Oke. Iya. Ya terima kasih. Masih ada waktu durasi apa enggak Mas NH? Mbak. NH kayak NH TV ya. MG FG. Aduh. Nyemasuk sih NH TV itu. Cukup. Ya itu ya, jadi teman-teman ini closingan mungkin ya. Untuk masalah cuaca memang ada upaya-upaya yang islami, tapi untuk hasilnya kita harus pastikan kepada Gusti Allah. Tapi ya gue kalau misal ada orang sing Gus gampang aneh ngene karena aku bayar semuanya terjamin suasananya bisa seperti diinginkan tuh bohong lah ya. Karena kan hasil akhir tetap di Gusti Allah. Kita nggak bisa sebagai manusia nggak bisa memastikan. Yang penting juga Nabi melarang kita la tasubur. Apa itu artinya? Jangan mencela, jangan mencaci maki cuaca. Kalau hujan ya syukuri karena ini rahmat dari Allah. Kalau ada angin ya nyebut nama Allah. Jangan sekali-kali kita mencaci maki atau mencela cuaca yang berubah-berubah ini gitu. Oh, istilahnya KPKP disyukuri ya. Betul. Wah, bocah, aja nih pas lagi panas, jadi ngomong panasan, lagi hutan-hutanan ya. Hutan boy. Ya kon maning ya, lagi musimnya lo ya. Yaudah, mungkin cukup segitu untuk hari ini. Terima kasih atas atensi dari teman-teman yang ada di rumah tetangga atau rumah sendiri, silakan monggo. Dan kita akan kembali lagi di episode yang akan datang masih bersama Gus Ajir dan Sobat PT. Oh ya lupa, aku juga punya channel YouTube Gus. Buat teman-teman yang pengen nonton podcastnya, mungkin nanti sih Gus Ajir juga akan diundang ya sebagai bintang tamu, tapi itu siap ditonton di podcast BTYPT TV Bakso Sapi. Cari aja ketik di BTYPT TV. Kalau memang ada kendala untuk searching, ntar saya tethering. Oke, terima kasih atas waktunya. Kita tutup, akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.